warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria juga ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswi semuanya. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadirannya secara langsung ya. Jadi, tengok samping kanan dan samping kiri teman kalian apakah ada yang tidak masuk. Jika ada yang tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali melaksanakan pembelajaran. Nah, anak-anak, coba kalian berdiri semua. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ibu sendiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan mata pelajaran yang akan kita capai, yaitu bisa mengetahui simbol yang ada dalam Pancasila beserta ungkapan. Nah, anak-anak, Ibu akan menempelkan sebuah gambar. Nah, apakah sudah terlihat? Di sini adalah gambar apa? Betul sekali. Di sini adalah gambar burung Garuda. Nah, di dalam gambar burung Garuda ini memiliki beberapa simbol. Nah, simbol ini dinamakan simbol-simbol Pancasila. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi ini. Ibu di sini membawakan sebuah kotak yang bernama Explosion Books. Di Explosion Book ini, mari kita buka bersama-sama apa itu isinya ya. 1, 2, 3. Nah, ini adalah simbol-simbol yang terdapat dari Pancasila. Yang pertama ada simbol bintang. Simbol bintang ini yang berbunyi 1, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya seperti ini. Di sini ada berbagai agama sedang melaksanakan ibadahnya. Contohnya seperti agama Islam. Di sini agama Islam melaksanakan ibadahnya sholat. Dan yang kedua yaitu simbolnya rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, contoh penerapannya seperti pada gambar ini. Di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang membantu anak perempuannya terjatuh. Nah, kemudian di sini ada pohon beringin, itu adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contohnya, ini dengan berbagai budaya mereka tetap bersatu untuk menjaga kesatuan negara Indonesia. Yang keempat adalah simbol banteng. Simbol banteng ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, mereka sedang melakukan bermusyawarah secara bersama-sama. Nah, kemudian yang kelima ada padi dan kapas, di mana bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan contoh penerapannya
Mereka saling bergotong royong tanpa membeda-bedakan. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang kedua mengenai ungkapan. Ungkapan Saki adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Saki. Jadi, murah hati adalah contoh suatu bentuk ungkapan. Murah hati memiliki arti yaitu suka memberi atau dermawan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, sudah Ibu jelaskan ya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ibu akan membagikan kalian ke dalam 5 kelompok saja. Di antaranya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja siswa beserta gambar simbol dan bunyinya yang akan kalian nanti pasang di papan ini, tulis ini. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan ambil lembar kerja siswanya ke depan ya. Nah, sesudah itu kalian duduk bersama teman kelompoknya. Sudah? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu cara pengisiannya ya. Anak-anak, kalian yang pertama itu membaca dulu sebuah percakapannya, lalu kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja ini. Kemudian kalian bermain peran untuk ditampilkan nanti di depan. Nah, anak-anak, kalian akan memasangkan simbol yang tadi Ibu berikan kepada setiap kelompoknya untuk ditempelkan di papan ini. Dan bunyinya di sini. Silakan kelompok 1 untuk menempelkan gambar beserta bunyinya. Silakan kelompok 1 untuk menempelkan gambar pada papan yang ada di depan ini. Selanjutnya kelompok 2 ke depan. Nah, sekarang kelompok ketiga silahkan ke depan. Nah, selanjutnya kelompok keempat silahkan ke depan. Nah, dan yang terakhir kelompok kelima silahkan ke depan. Nah, semuanya sudah selesai ya. Sekarang silahkan praktekkan percakapan yang telah kalian tadi peragak. Salah. Nah, sekarang kalian ke depan. Nah, sekarang selanjutnya silakan kelompok 1 untuk menempelkan gambar pada papan yang ada di depan ini. Selanjutnya kelompok 2 ke depan. Nah, sekarang kelompok ketiga silahkan ke depan. Nah, selanjutnya kelompok keempat silahkan ke depan. Nah, dan yang terakhir kelompok kelima silahkan ke depan. Nah, semuanya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya silahkan praktekkan percakapan yang tersedia di lembar kerja siswa tadi ya. Untuk perwakilan kelompok 1 silahkan maju ke depan. Untuk setiap kelompoknya diharapkan ke depan. Nah, anak-anak, Ibu akan menanyakan kembali mengenai simbol yang kalian sudah pasang. Apa alasannya kelompok 1 memasangkan simbol bintang pada sila ke-1? Betul sekali. Karena simbol sila ke-1 yaitu bintang dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa.
Jadi, di dalam burung Garuda Pancasila ini terdapat 5 simbol, yakni bintang, rantai, pohon beringin, banteng, dan juga padi dan kapas. Untuk itu, kita juga harus menerapkan semua sikapnya sesuai sila yang ada dalam Pancasila. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai ungkapan. Ungkapan yang tadi adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata sebelumnya. Seperti bunga tidur yaitu mimpi. Sepertinya sudah mulai tidak semangat ya. Sekarang Ibu akan memberikan ice breaking. Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Setelah itu kalian ikuti ya. Seperti ini ice breakingnya. Kumaha lempangna entok teh lempangna kieu tah kieu tah kieu kumaha lempangna oray teh lempangna kieu tah kieu tah kieu kumaha lempangna monyet teh lempangna kieu tah kieu tah kieu. Tepuk tangan semuanya. Sebelum ke akhir, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan ya, sendiri-sendiri. Nah, anak-anak, materi yang Ibu ajarkan sudah selesai. Kita akan mereviewnya kembali. Kita akan mereviewnya kembali. Ibu akan bertanya kepada kalian, bagaimana contoh penerapan sila pertama di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, silahkan angkat tangannya. Pintar sekali. Contoh penerapan yang ada dalam sila pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Itu adalah contoh bentuk penerapan sila pertama dan simbolnya tentunya bintang. Anak-anak, materi yang kita dapat hari ini mengenai simbol Pancasila beserta penerapannya. Jadi di dalam burung Garuda Pancasila itu memiliki 5 simbol. Yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang sila ketiga yaitu pohon beringin, yang keempat banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Nah, kita juga harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, simbol yang pertama bintang yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita penerapannya melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Contohnya umat Islam melaksanakan ibadah sholat seperti itu. Kemudian kita juga telah mempelajari mengenai ungkapan. Ungkapan di sini berarti ungkapan adalah gabungan kata yang berbeda dengan arti sebelumnya. Contohnya, besar kepala berarti sombong. Kemudian angkat kaki berarti pergi. Selanjutnya bunga tidur yang berartikan mimpi. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran untuk hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian bisa menerapkan sikap yang ada dalam Pancasila. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai.
Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.